Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim kita PBK. Kita akan menuju ke wilayah Sukabumi, tepatnya di Kampung Adat Kesepuhan Cipta Gelar atau sekarang disebut dengan Gelar Alam. Kita start dari Sumarekon, Bekasi. Kali ini kita touring menggunakan motor. Estimasi perjalanan Bekasi sampai dengan Cipta Gelar itu sekitar 185 kilo dan trekking kita sekitar 6 jam. Kesepuhan Cipta Gelar atau Gelar Alam disebut lembur adat karena masyarakatnya masih sangat memegang teguh dan melestarikan adat istiadat serta tradisi leluhur yang sudah turun-temurun. Menuju ke Halimun, Cipta Gelar. Cipta Gelar ya? Iya. Dengan Bang Imam. Nemuin raja. Kesepuhan Gelar Alam adalah salah satu kesepuhan atau kampung adat yang terletak di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya kesepuhan ini bernama Cipta Gelar. Pergantian nama tersebut sudah bukan hal yang aneh lagi, sebab dari dahulu juga kesepuhan ini sudah mengalami perubahan nama seiring berjalannya waktu. Alhamdulillah, tim sudah sampai ke wilayah Bogor. Kesepuhan Gelar Alam dipimpin oleh seorang kepala adat dengan sebutan Abah. Adapun kepala adat Kesepuhan Gelar Alam saat ini dijabat oleh Abah Ugi Sugriana Rakasiwi. Proses kepindahan kesepuhan ini adalah prosesi ngalakon, yaitu berpindah berdasarkan perintah wangsit dari leluhur sesuai dengan abad dan babat kehidupan yang dijalani. Seperti halnya kepindahan dari Cipta Gelar menjadi Gelar Alam adalah proses ngalakon yang ke-20. Sejarah yang boleh disebutkan di Kesepuhan Gelar Alam ini hanya sejak 1368 saja ke saat ini. Walaupun masih ada catatan sebelum tahun 1368, tetapi karena abad dan babat kehidupannya, sehingga Kesepuhan Gelar Alam hanya boleh menyebutkan sejarahnya sejak 1368 saja. Struktur kesepuhan dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan Abah. Di bawahnya ada baris kolot para rorokan kesepuhan. Rorokan setara dengan kabinet kalau di negara. Baris kolot sepuh lembur atau kepala kampung dan warga kasepuhan. Barisan rorokan yang pertama rorokan jero, yang kedua rorokan dukun, yang ketiga rorokan pamakaian, yang keempat rorokan indung berang, yang kelima rorokan bengkong, yang keenam rorokan amil, yang ketujuh rorokan paninggaran, yang kedelapan rorokan pangabasan, yang kesembilan rorokan panahaban, yang ke-10 rorokan tata behan, yang ke-11 rorokan manintin, yang ke-12 rorokan pandai, yang ke-13 rendang kande, dan masih ada bidang garapan lainnya.
Seperti halnya ada juru pantun, juru rias, angklung, dan banyak lain lagi. Pertanian menjadi sebuah ritual adat yang sangat sakral. Dalam proses pertanian terdapat aturan-aturan adat tersendiri. Di dalam adat kesepuhan terdapat istilah mupusti pare lain migusti yang artinya memuliakan padi tapi bukan menuhankan. Selain itu, keberadaan leit atau lumbung padi dalam adat kesepuhan dianggap sebagai simbol dari kemakmuran, kesejahteraan, serta perlambangan kedudukan status sosial di masyarakat adat. Aduh, yang dibilang koran-koran ini kali ya. Yang dari dicor pakai batu itu kan. Kita sudah sampai di kampung adat Sukaresmi. Kondisi jalannya cukup terjal. Sudah terdengar suara air di bawah. Untuk jalan lumayan sih, sudah di batu, jadi nggak terlalu licin. Selain memiliki budaya di bidang pertanian, masyarakat adat Kesepuhan Cipta Gelar turut memegang teguh tradisi untuk melestarikan alam atau hutan dengan membagi wilayah hutan atau leuweung dalam 3 zona. Yang pertama titipan, yang kedua tutupan, dan garapan. Dari segi pemanfaatan dan pengolahan hutan, berdasarkan sistem hukum adat yang bertujuan agar kelestarian hutan tetap terjaga, masyarakat adat Kesepuhan Cipta Gelar meyakini bahwa hutan merupakan unsur yang paling penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Para masyarakat adat sampai saat ini masih tetap melestarikan sistem pertanian tradisional secara turun-temurun, di samping menjaga kelestarian alamnya. Hal inilah yang menjadi cikal bakal komunitas adat Kesepuhan Cipta Gelar yang sangat erat dengan sistem budaya dan tradisi pertaniannya yang berciri khas, serta sebagai penjaga ekosistem akan keselarasan alam di kaki Gunung Halimun. Ini kalau rem belum rem tapi Sholli ala Sayyidina Muhammad. Si bola. Kita memasuki wilayah adat Kesepuhan Sukaresmi.
Kondisi habis hujan guys, jadi airnya cukup deras. Kondisi trek ke depan jalannya bebatuan, licin dan cukup terjal guys, jadi kudu hati-hati. Ya. Di mana nih Kang? Di Ciptagelar. Ciptagelar. Kabutnya cukup tebal. Kondisi areanya, jalanannya berair. Gimana, Kang? Kacau Jalannya. Kita ngurangin angin yang nggak mental-mental di batu. Kondisi kabut mulai turun. Pasukan kita nih, ada Bang Imam udah mulai celeng. Kacau. Ada Jangan bawa mobil kalau kesini bro. Jangan bawa mobil bro, kalau bukan 4WD kesini. Kacau pokoknya. Dapat yang tadi. Kabut turun bro. Lumayan ya. Iya, lumayan lah. Jabur. Jabur lewat. Anjak bos. Cukup. Taruh dulu, ayo. Depannya kan anjak soalnya. Ya. Ya, terus. Terus naik aja, naik. Aduh. Oke. Mater sekali. Kondisi habis hujan, jadi cukup licin. Jalanan kita berapa jam lagi nih? Antara 1 jam lagi. 1 jam lagi. Mantap. Ini kelihatan turun. Ya. Masih suasana. Dari pendampingnya ya. Mulai terlihat perkampungannya. Kondisi jalan Nukik, jalanan yang kita lalui. Dengan tim kita PBK coy. Jaya. Di kesepuhan gelar alam, padi itu diibaratkan sebagai kehidupan. Jadi ketika masyarakat ada yang mau menjual padi, maka seakan-akan mereka menjual kehidupannya sendiri.
Sektor pertanian di Kesepuhan Gelar Alam didominasi dengan menanam padi. Kegiatan menanam padi tersebut ada dua pola, yaitu di ladang kering atau huma dan di ladang basah atau sawah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di gerbang Kesepuhan Cipta Gelar. Komunitas adat ini mendiami wilayah yang berada di ketinggian 800 sampai 1200 mdpl di lereng Gunung Halimun dan sepanjang Sungai Cibareno Girang. Kesepuhan memiliki arti kata dasar sepuh yang berarti tua. Kesepuhan mengandung arti makna sebagai tempat tinggal para sesepuh. Kesepuhan Cipta Gelar mengalami pemindahan pusat pemerintahan, dan ini sudah yang ke-19 kali. Ketika perpindahan berlangsung, bangunan yang pertama kali didirikan yaitu Imah Gede. Kita lanjut perjalanan kita ke Kesepuhan Gelar Alam. Tempur di kampung, Tadi cuma kepeladuk dikit doang. motor kota, Motor kota ke sini pada sawan. kawan. Ada sawan motor kota dibawa ke sini. Waduh, repot. Alhamdulillah, kita sudah sampai di gerbang Kesepuhan Gelar Alam. Perjalanan panjang kita yang cukup melelahkan terbayarkan dengan keindahan alam dan suasana yang asri dan kondisi suhu yang cukup dingin. Lokasi pertama kita singgah di Imah Gede, yang merupakan salah satu arsitektur di Kesepuhan Gelar Alam. Bahkan Imah Gede menjadi bangunan pertama yang didirikan ketika mengalami pemindahan pusat pemerintahan. Banyak sekali bagian-bagian yang terdapat di Imah Gede, seperti ruang utama, kamar tamu, pawon gede, pangdaringan, jeng paparan. Alhamdulillah, kita bisa bertemu dengan pimpinan Kesepuhan Gelar Alam, Abah Ugi, dan juga para abdi dalam ataupun kabinet rorokan. Kita lanjut ziarah ke pendiri Kesepuhan Gelar Alam, yaitu Abah Anom almarhum Encup Sucipta, yang merupakan keturunan ke-10 dari Kesepuhan tersebut. Sejarah berdirinya Kesepuhan Cipta Gelar hingga menjadi Gelar Alam saat ini bermula pada tahun 1990 ketika Abah Anom menerima petunjuk dari leluhur untuk meninggalkan kampung Cipta Rasa demi menjaga kelestarian serta keselamatan masyarakat adat setempat. Kesepuhan Gelar Alam bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cermin masa depan yang mengajarkan kita pentingnya menjaga hubungan yang selaras antara manusia, budaya, dan alam. Kesepuhan Gelar Alam merupakan sebuah wilayah induk dalam Kesatuan Adat Banten Kidul yang berada di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun. Kesepuhan Gelar Alam memiliki akar sejarah dari sebuah kerajaan yang dahulu dipimpin oleh Prabu Siliwangi dan berlokasi di Cipatat, Bogor.
Setelah Abah Anom wafat sejak tahun 2008, pemimpin dan juga penjaga spiritual dan simbol hidup kearifan lokal saat ini dipimpin oleh Abah Ugi Sugriana Rakasiwi. Cukup sekian perjalanan kita di Kesepuhan Gelar Alam. Kita lanjut ziarah ke wilayah Pelabuhan Ratu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.